Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan siang hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan ROM ya, range of motion. Jadi latihan rentang gerak, di mana ROM sendiri nanti ada dua jenisnya, yaitu rentang gerak aktif dan rentang gerak pasif. Di mana untuk rentang gerak aktif ini berarti pasiennya mampu melakukan gerakan atau tidak mengalami gangguan di otot-ototnya. Jadi untuk rentang gerak yang sifatnya aktif, biasanya pasiennya untuk rentang kekuatan otot minimal atau sama dengan 3 ya. Tapi ketika kekuatan ototnya di bawah 3, 2, 1 ataupun 0, maka dilakukan rentang gerak yang sifatnya adalah pasif. Dia membutuhkan bantuan terutama dari perawat ya. Jadi itu, dan pada kesempatan kali ini untuk rentang gerak ROM yang diajarkan adalah rentang gerak yang sifatnya adalah pasif, yang nanti perawat yang melakukannya. Kalau aktif kita hanya membimbing saja dari gerakannya, kemudian pasien menirukan atau mencontohkan terkait dengan rentang gerak yang diajarkan atau yang dilakukan oleh perawatnya. Nah, pada rentang gerak yang sifatnya pasif, ROM pasif ini, sebelum dilakukan tujuan utamanya adalah selain melatih kelenturan dari ototnya, selain itu juga mencegah terjadinya kekakuan dari otot, dan yang lain adalah supaya ototnya tidak terjadi pengecilan atau terjadi atrofi, dan tidak terjadi kekakuan atau nanti terjadi kontraktur ya. Baik, mungkin untuk terkait dengan skillnya, kita langsung saja ke pasien. Baik, untuk di latihan rentang gerak yang sifatnya pasif, seperti biasa kita di fase pretraksi siapkan alat dan bahannya ya. Untuk alat dan bahannya, karena ini yang dilatih adalah rentang geraknya, sehingga tidak memerlukan alat dan bahan khusus ya, hanya latihan atau terkait dengan rentang geraknya saja. Mungkin kalau di awal tadi sudah dilakukan pengkajian terkait dengan seberapa dengan kekuatan ototnya, kita bisa melakukan treatment ini terkait dengan tindakan selanjutnya. Dan makanya sebelum ke pasien kita baca rekam medisnya berapa, misalnya kalau kita minimal kekuatan otot. Kalau tidak ya kita lakukan pengkajian sekaligus. Baik, sebenarnya kita cuci tangan terlebih dahulu sebelum ke pasien. Oke, setelah cuci tangan kita menyapa pasien. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Perkenalkan, saya perawat Adi. Di sini saya akan melakukan pengkajian. Baik, selanjutnya kita ke fase orientasi ya. Kita sapa dulu pasiennya. Selamat siang Bapak. Siang. Baik, masih ingat dengan saya? Masih perawat tadi ya. Oh iya, betul. Baik, gimana Bapak yang dikeluhkan saat ini? Tangan saya susah digerakkan. Masih susah digerakkan ya Pak? Iya. Kemarin dan kemarin sudah kontak juga ya. Saya akan melakukan latihan rentang gerak atau kita istilah dengan ROM, di mana tujuannya latihan rentang gerak ini adalah untuk selain melenturkan dari otot Bapak, juga mencegah terjadinya kekakuan dan juga melatih daya tahan dari jantung dan paru-paru Bapak terkait dengan latihan rentang gerak tadi, seberapa bisa mentolerir. Baik, mungkin sebelum saya melakukan tindakan ROM ini, mungkin ada yang bertanya terlebih dahulu? Tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, bisa kita mulai ya Pak. Di sini saya akan untuk melakukan ROM ini butuh waktu kurang lebih sekitar 10-15 menit ya. Dan nanti mungkin kalau ada sedikit nyeri, mungkin Bapak bisa bilang ya. Karena nanti ketika dilatih rentang geraknya, kalau misalnya ada terjadi kekuan atau terjadi nyeri, mungkin Bapak bisa bilang ke perawat. Baik, kalau tidak ditanyakan kita bisa mulai ya Pak. Baik, untuk rentang gerak yang pertama terkait dengan latihan rentang gerak untuk bagian ekstremitas atas ya. Untuk ekstremitas atas kita bisa lakukan gerakan fleksi dan ekstensi ya. Untuk fleksi dan ekstensi di bagian lengan atas, gerakannya seperti ini. Jadi ini sampai mentok seperti ini. Jadi karena ini terjadi pasien terjadi kekakuan dan kelemahan, dan ini kekuatan ototnya adalah tadi kan di bawah 3 tadi, sehingga yang bisa digerakkan oleh perawat ya, sehingga kita bisa melatih sampai dengan pasien ini
ditahan sampai maksimal ya. Jadi seperti ini. Pak, ini ada nyeri? Tidak ada. Ya, tidak ada. Ini bisa ekstensi maksimal ya seperti ini. Kalau tidak ada tempat tidurnya yang lurus bisa sampai mentok ya. Oke, sampai menyentuh di bagian matrasnya atau bagian bed pasien. Oke, kemudian balikan lagi seperti ini. Nah, untuk gerakannya bisa dilakukan beberapa kali. Jadi 3 sampai 5 atau bahkan 8 kali tergantung nanti seberapa pasien bisa mentolerir. Dan untuk latihan gerakannya tidak seperti senam ya. Jadi gerakannya sini cepat ya, tapi ini pelan-pelan dan itu sesuai dengan rentang gerak dari pasien. Kita bisa ulangi kembali 3 sampai 5 untuk latihan bertahapnya misalnya minimal ya. Oke, ini untuk gerakan fleksi ekstensi. Kemudian untuk gerakan yang lain kita bisa lakukan untuk gerakan rotasinya ya. Untuk rotasi pasiennya seperti ini, kemudian masuk seperti ini. Ini untuk rotasi internal, sedang untuk rotasi eksternal seperti ini. Oke, bisa diulang lagi. Oke. Oke, ini untuk rotasi internal dan eksternal. Kemudian untuk gerakan yang lain di bagian lengan, ini ada abduksi dan aduksi ya. Jadi kalau aduksi itu mendekat seperti ini, kalau abduksinya dia menjauh ya. Jadi seperti ini. Nah, ini bisa abduksi maksimal semampu pasien. Pak, ini bisa ditahan? Bisa ya? Iya. Oke. Sampai batas rentang geraknya pasien ya, jadi jangan dipaksakan. Oke. Bisa diulang beberapa kali ya. Ini tuh di daerah lengan atas. Ini untuk gerakan abduksi dan aduksinya. Kemudian untuk daerah siku kita bisa lakukan gerakan fleksi ekstensinya, fleksi. Nah, ini kalau misalnya ada tahanan kakuan karena misalnya pasien nyeri, kita juga tidak boleh memaksakannya. Jadi seberapa pasien mampu mentolerir. Jadi Pak, Tidak. kemudian kita bisa balikan ekstensinya. Ya. Oke, fleksi, kemudian ekstensi. Oke. Ini untuk di siku ya, untuk fleksi dan ekstensinya. Kemudian untuk di bagian pergelangan dari tangannya ya, kita bisa lakukan fleksi ekstensi juga. Fleksi berarti seperti ini, ekstensi seperti ini. Ini kalau fleksi maksimal berarti kita tahan sampai pasiennya memang benar-benar dia mampu mentolerir atau tidak. Oke. Pak, ini sakit? Tidak. Kita tahan. Kita gerakan kembali lagi. Oke, untuk pergelangan ya. Oke. Kita bisa lakukan beberapa kali ya, 3 sampai 5 kali. Oke. Kalau pasien cukup waktunya berarti kita bisa sampai 8 kalian, 8 kali setiap gerakan minimal seperti itu. Oke. Kemudian untuk jari-jari kita bisa latih seperti menggenggam, jadi seperti ini Pak, kencang. Kemudian dilepas. Nah, ini kalau kekuatan ototnya tadi pasiennya lemas, berarti kita harus dibantu ya. Jadi pasiennya jarinya diekstensikan oleh kita. Oke. Kemudian untuk gerakan yang lain, gerakan oponen namanya ya. Jadi pasien berusaha untuk menyentuh daerah jari dengan jari seperti ini, bergantian. Oke. Jadi kalau tidak bisa kita bisa bantu ya, seperti ini Pak, ditekan dengan jari yang lain. Oke. Dan seterusnya ya. Ini bisa bergantian terus-menerus untuk melatih dari bagian jari atau ekstremitas yang ada di bagian atas. Oke. Baik, selanjutnya untuk ROM di ekstremitas bagian bawah ya. Untuk ROM di bagian bawah kita bisa lakukan gerakan-gerakan seperti di ekstremitas atas ya. Posisi apa? Ini lurus saja. Oke. Untuk yang pertama gerakan fleksi ekstensi ya. Jadi fleksi seperti ini tekuk.
sampai sebatas pasiennya itu bisa mentolerirnya. Jadi kalau yang ini bisa sampai ke dagu juga bisa ya. Jadi sebatas pasien bisa mentolerir seperti ini. Ini ada nyeri? sedikit. Sedikit ya. Oke. Kemudian kita kembalikan. Oke, kita bisa ulangi lagi beberapa kali ya. Misalnya ini sudah 5-8 ya katakanlah seberapa pasien bertolerir. Kemudian gerakan yang lain selain ekstensi kita bisa lakukan gerakan abduksi ya. Jadi untuk abduksi mendekat seperti ini posisinya, sedangkan kalau abduksi dia menjauh seperti ini sampai dia mampu mentolerir. Nyeri aja. Kita lihat ekspresi dari pasien. Nanti kita balikin. Karena ini pasiennya dengan kekuatan kedua dia harus dibantu ya, biasanya tidak maksimal, sehingga kita bantu maksimal. Oke, bisa beberapa kali. Kemudian untuk gerakan yang lain dari bagian palu sini kita bisa lakukan rotasi ya, seperti ini, rotasi internal ke dalam. Bisa. Ya. Kemudian sambil tahan kita balikan lagi rotasi eksternalnya, ini. Oke, nyeri Bapak? Ya. Bisa ya. Oke, kita ulangi rotasi internal seperti ini. Kemudian rotasi eksternalnya. Oke. Selanjutnya setelah beberapa kali ya, kita bisa lanjutkan di bagian pelantarnya ya. Kita lakukan bisa disebut dengan dorsofleksi ya, gerakan sambil menahan Pak. Oke, ada nyeri Bapak? Tidak ada. Tidak ada. Kita sambil tahan. Oke, kita kembalikan fleksi, kemudian dorsofleksi, kemudian ekstensi ya, seperti ini. Oke, bisa kita ulangi beberapa kali sampai 8. Kemudian lanjut di bagian jarinya. Untuk jari sama seperti tadi ya, fleksi ekstensi, ini ekstensi maksimal. Oke, ini fleksinya ya. Oke, kemudian ini ekstensi maksimal, kemudian fleksi dan seterusnya ya. Oke, untuk jari yang lain bisa kita lakukan selain fleksi ekstensi ya. Pasien misal suruh tadi ya menggerakkan atau membuka jarinya juga bisa ya. Oke, ini untuk yang di daerah kaki. Oke, kalau sudah untuk di ekstremitas atas dan bawah, kita prinsipnya untuk di ROM sendiri kita lakukan latihan rentang gerak ini sesuai dengan kemampuan atau dari kekuatan untuk pasien. Dan kalau nilainya tadi di bawah 3, kita menggunakan atau melatihnya dengan menggunakan rentang gerak yang sifatnya pasif tadi, yang harus kita bantu untuk pasien bisa melakukan rentang gerak. Dan kita bisa memulai dari bagian yang dekat dengan si pemeriksa, baru kemudian ke bagian yang satunya ya, untuk melatih rentang geraknya juga ya. Kalau yang satunya kekuatannya baik ya berarti kita untuk rentang geraknya adalah rentang geraknya satunya berarti dilakukan secara aktif, bukan secara pasif, karena pasien nanti yang bisa melakukan sendiri ya. Jadi nanti untuk rentang geraknya pasien dilatih tetap, tetapi untuk yang bagian terjadi kelemahan kita lakukan rentang gerak yang sifatnya pasif. Baik, ini sudah Bapak, ini sudah selesai. Gimana yang dirasakan? Ya, tangan saya sudah sedikit bisa digerakkan. Sudah tidak kaku lagi ya Bapak? Ya. Baik. Oke, kemudian kita bisa nilai tadi ya selama rentang gerak tadi, misalnya dengan sambil mengecek adakah nyerinya, kemudian keterbatasan geraknya, kemudian kekuatan ototnya juga bisa kita lakukan ya, dan juga secara subjektif tadi sudah kita tanyakan. Kemudian kita kontak lagi. Baik, ini Bapak ini sudah kita latih. Mungkin nanti kedepannya kita bisa sambil dengan keluarga ya, sehingga nanti keluarga bisa mengajari Bapak juga latihan rentang gerak nanti ketika di rumah, dan bisa dilakukan secara rutin supaya mencegah dari tadi kekakuan ya, dari kekakuan dan juga kelemahan dari ototnya gitu. Baik, mungkin itu saja Bapak. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada saya cukupkan ya Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian selanjutnya kita dokumentasikan di catatan perawat. Terima kasih.